Iya, saya tidak terlalu mengenal ya seni merajut itu gitu ya. Ternyata Kruse. Memang dunia rajut itu identik istilahnya sudah hampir punah. Sangat jarang anak-anak sekarang kan telaten untuk merajut. Nah, kebetulan saya sendiri kan berawal dari hobi. Hobinya merajut, dan kalau dulu mungkin merajut itu kalau nenek-nenek. Iya betul. Dan terus yang dihasilkan itu kalau enggak ya taplak atau kayak shawl gitu kan ya, atau mungkin apa ya, kalau sapu tangan enggak deh. Apa ya biasanya kalau ya? Kalau dulu itu baju bayi, topi, betul. Seperti itu. Tapi untuk saat ini itu sudah dari hampir 5 atau 6 tahun ke belakang itu sudah mulai beraneka ragam sih sebenarnya. Dari dulu sudah beraneka ragam. Ada boneka, bisa juga sarung bantal. Jadi sudah banyak fashion. Fashionnya nggak kalah sama fashion sekarang ya. Sekarang kan lagi outfit gitu itu. Banyak yang kardigan itu banyak yang dari rajutan juga. Nah, kalau boleh tahu nih, coba diperlihatkan ini salah satu hasil karya dari Mbak Eriska. Ini adalah kalau di dunia rajut disebut dengan amirugami. Amirugami atau boneka rajut. Nah, ini kita rangkai dari satu persatu sehingga jadi seperti ini, diisi dakron. Asik sih. Keasikan dari dunia rajut itu apa? Ketika saya membuat ini, belum tentu saya buat lagi itu akan ada kembarannya. Walaupun dengan teknik yang sama, ketika moodnya berbeda, maka hasil yang dihasilkan juga akan berbeda. Itu keunikan dari rajut. Jadi nggak akan ada satu produk yang sama persis gitu. Karena asli dibikin dari ketelatenan, kesabaran. Dan yang pasti kalau dari Atri Kruse dengan cinta. Seperti halnya batik lukis ya, kan biasanya memang benar. Untuk ukuran misalnya bikin daun itu kan nggak sama meskipun bikinnya berlembar-lembar gitu ya. Nah, ini kalau boleh tahu Mbak Eriska ini belajar otodidak atau mengikuti pelatihan-pelatihan awalnya dulu? Awalnya kalau saya kan mulai tekun itu sesudah lulus kuliah. Itu otodidak, diajarin sama tetangga, bisanya ya tadi bikin taplak karena yang ngajarin udah sepuh. Itu yang paling gampang dulu ya bikinnya ya. Nah terus habis gitu meningkat, saya gabung dengan Asosiasi Rajut Indonesia. Di sana ilmunya banyak ternyata. Oh baru tahu saya kalau rajut itu enggak hanya monoton taplak. Ternyata ada boneka, ada sarung tangan, ada baju. Mereka kan mau berbagi, akhirnya ilmu saya nambah. Jadi ikut kelas-kelas, akhirnya tahu bahwa ada kelas bikin boneka, kelas bikin baju bayi, kelas bikin sepatu bayi, bahkan sepatu dewasa sekarang juga sudah bisa dibikin dari rajut. Baik. Nah, ini kan beda-beda tuh ya. Ada boneka manusia, habis itu ikan, habis itu Vespa. Nah, coba ini, Vespa nih seperti apa, Mbak? Bisa diangkat, Pak? Oke. Vespa ini mungkin biar Vespa ini bisa mungkin dikasih apa ya, kayu mungkin di dalamnya ya, penyangga sebenarnya gitu ya. Iya. Gimana nih? Jadi ini produk ini ada triple, maksudnya triple di sini tuh ada kemanten. Sebenarnya ada boneka kemanten. Jadi dia di sini, nanti di sini ada cincinnya yang menggambarkan pernikahan. Kebetulan keluarga saya itu penyuka Vespa dan VW. Oh, yang klasik-klasik gitu ya. Iya. Jadi makanya saya bikin Vespa ini, dan ini yang sangat suka. Jadi saya suka nggak dijual maksudnya ya. Cuman bonekanya, kemantennya itu kan rencananya mau buat saya sendiri. Saya sama suami mau bikin gitu toh. Ternyata bonekanya sudah dipinang sama, waktu itu ada kemantenan saudara sudah dipinang sama beliaunya, tinggal Vespanya ketinggalan. Oke. Teknik merajut ini sebenarnya sama atau beda sih? Soalnya kan kayak itu rambut tuh, coba lihat
Jelas tekniknya beda. Beda ya. Kalau tusuk dasar sama. Tapi kalau berbicara jenis, kenapa sistemnya sama tapi hasilnya beda? Itu dari tekniknya tadi. Jadi masing-masing pasti kayak jadi kriwul gitu. Satu lubang diisi 3 stitch atau diisi 5 stitch, itu bisa jadi seperti Coba tunjukkan yang rajut dasar itu yang seperti apa sih Mbak? Rajut bentuknya? Dasar itu, ini semua rajut dasar sebenarnya. Nah, seperti itu. Ini kita sebutnya single crochet atau tusuk tunggal. Awalnya bikin rantai, terus diisi satu persatu. Ini jadi, dasar semua. Si single crochet itu yang basic dari itu yang paling gampang ya. Semua rajutan awalannya pasti dari single crochet, nanti ada double crochet, triple crochet. Nah, terus diaplikasikan. Ya tadi masing-masing perajut akan mempunyai karakter berbeda, walaupun dengan patron yang sama. Oke, nah kayak rambutnya ini berapa crochet ini? Ini dari single crochet yang saya masukkan, ada lagi istilah increase-nya. Jadi increase itu satu rantai diisi 5 single crochet. Jadi ini teknik yang beda lagi ya, beda untuk membuat rambut. Ini dengan ini, yang kecil ini dengan yang ini juga berbeda. Iya. Jadi hasil yang dihasilkan juga, walaupun tusukannya sama, tusukannya sama, tapi hasil yang diperoleh akan sangat berbeda. Nah itu tadi masuk ke tekniknya. Jadi kalau menjelaskan teknik bingung, karena itu kreativitas dari si prajut. Kadang saya bikin gini satu, nanti ada yang pesen lagi. Gitu kadang bingung, nak minta persis. Oke, baik. Nanti kalau untuk rajut-merajut bisa tanya lebih detail sama Mbak Eriska ya. Kebetulan kalau mau belajar gratis di saya. Insya Allah menyampaikan ilmu, sampaikan satu walaupun hanya satu. Nah sekarang ini saya coba tanya tentang Atri Crochet ini ya. Nah ini usahanya sudah dimulai kapan Mbak sebenarnya? Kalau resmi berdiri itu akhir 2019 awal pandemi. Jadi kalau dulu hanya sekedar hobi ya, saya nggak kepikiran bikin itu ada usaha. Label brandnya ya? Iya. Sudah ada label brandnya ya? Sudah, dan saat ini sedang maju ke pengajuan izin label. Sebenarnya susah atau enggak sih? Atau kendalanya apa sih untuk memproduksi boneka-boneka rajut ini? Kendala itu terus terang, kalau kendala itu mood yang terutama. Atau waktu mungkin ya, agak butuh waktu yang agak panjang ya. Enggak sih, kalau perajut itu satu boneka bisa 1 hari. Kayak apa misalnya itu? Ini saya butuh waktu 2-3 hari. Karena itu tadi rajutannya dasar SC aja. Terus yang kedua benang yang digunakan juga berpengaruh. Gitu. Terus kalau waktu sih yang paling sulit ini. Ini karena banyak bagian yang harus disambung. Oke, Mbak, sebenarnya ini kan Mbak Eriska itu banyak sekali contoh-contoh ini. Nah, untuk menciptakan kayak Vespa, kemudian boneka, terus ikan dan sebagainya, itu kan perlu apa ya? Maksudnya tingkat keterampilan yang orang itu bisa dikatakan bukan bentuk yang biasa kayak taplak meja yang kotak begitu saja, ya kan? Bagaimana ini Mbak? Caranya itu apakah harus membuat, kalau batik itu mungkin membuat apanya dulu, baru diwarnai ya kayak gitu-gitu. Nah kalau yang ini apa sih? Sama sistemnya. Jadi kita harus bikin pola lebih dulu. Oh iya. Bikin pola, istilahnya trial. Trial ketika kita aku pengen ada si panduan dasar bikin kepala gitu ya. Oh iya. Tapi kadang kepala yang kita inginkan ada yang bentuk lonjong, ada yang bentuk bulat. Nah itu tergantung dari kreativitas kita. Nah di situ dibutuhkan oret-oret istilahnya. Jadi trial itu kita oret-oret.
Baru nanti kita aplikasikan sesungguhnya. Oh, ketemu. Tapi patron-patron dasar itu sudah ada di Pinterest banyak. Oh iya. Jadi itu ada tutorial-tutorial gitu ya. Nah, terus kalau untuk menyambungkan ini apakah dijahit atau hanya dipakai sulam-sulam biasa gitu? Untuk ada menyambungkan antara baju, kaki, ya. Ada yang dijahit, ada yang langsung. Seperti ini itu dijahit. Tapi kalau ini langsung dari bawah sini ke sini itu langsung. Ini dijahit. Ada yang langsung full kayak ini tuh dari kaki ke badan ke kepala ini langsung tanpa jahitan. Oh iya. Jadi langsung dirajut aja tanpa jahit. Tapi kalau ini telinganya itu kita pakai sistem jahit. Digabung pakai jahit, dan jahitnya bukan jahit mesin. Jahit ini tangan. Sulam ya. Jadi kalau kebetulan saya itu bisa merajut tapi nggak bisa jahit. Yang jahit tugasnya suami. Oh iya. Jadi kita partner. Dia yang bagian jahit-jahit karena beliaunya lebih telaten. Iya. Sayanya itu bagian tangannya rajut. Kok nggak ada ya Mbak ya? Atau gimana? Kelupaan kali ya? Enggak, sebenarnya ini istilahnya ada gandengannya lagi. Gandengannya masih ada di pameran. Ada pameran virtual. Jadi digandeng, dipeluk. Tapi ini memang nggak punya tangan. Memang punya kalau Mbak Eriska itu bikin boneka, spesialis boneka atau tergantung orderan custom gitu atau bagaimana? Kalau dulu itu tergantung orderan, tapi kalau sekarang saya memang lebih fokus ke boneka dan tas. Memang itu yang paling kenceng ya, maksudnya paling laris gitu atau gimana? Kalau saya hasil rajutan maksimal saya itu di tas. Memang istilahnya saya dulu intensnya di tas, karena penjualannya memang lumayan, harganya lumayan, cepat. Anak-anak remaja atau ibu-ibu itu banyak ya peminatnya. Tapi pandemi ini yang banyak boneka sama konektor. Oke, baik. Kita sebelum sebelum tanya-tanya tentang pemasaran, coba deh harganya berapa sih? Untuk boneka ini secara normal 125. Tapi kalau untuk Vespa satu paket ini sama kemantennya itu 500. Karena belum ya. Belum. Tapi ukurannya ini kalau ada pengantinnya itu lebih besar gede, atau sama dengan seukuran Vespa itu? Kemantennya tingginya segini, cuman lebih kurus. Jadi nanti kotak. Bentuknya itu kotak gitu. Kayak seserahan. Seperti itu, seperti bentuk seserahan. Jadi kemantennya. Range harganya dari berapa sampai berapa, Mbak? Minimal 75. Untuk boneka yang sebesar ini loh, ikan itu 75 ya. Ini 75 untuk yang sebesar ini. Kalau ini terus terang lebih murah. Ini lebih murah karena bahannya sudah tidak ada lagi juga. Bahannya beda. Ini sekitar 65. Karena dia berpasangan kan. Oh iya. Dia berpasangan. Tapi yang paling 75. Rata-rata 75. Baik, Mbak Eriska, kita coba ke Mbak Sena ya. Mbak Sena masih bersama kami, Mbak Sena? Iya, Mas. Oke. Silakan. Iya, ngobrol di program Sidoarjo Kota UMKM ini 1 jam gak nutup ya. Bener. Iya. Apalagi 2 narsum gitu ya, nggak nutup. Kita ngomongnya cepet saja, ternyata sudah 24 menit gitu ya. Baik, Mbak Sena, ini brandnya adalah Sena House of Macrame, betul ya? Betul. Oke, nah ini bisa dijelaskan Mbak Sena kenapa tertarik di dunia makramean ini, kemudian apa sih sebenarnya makrame ini, kemudian bisa ini semacam aksesoris interior gitu atau apa sih sebenarnya? Kalau dilihat dari sudut pandangnya orang-orang ini ya, ada yang aksesoris, ada interior. Memang saya lebih cenderungnya untuk ke interior memang. Biasanya diaplikasikan di mana ya Mbak ya, akrame ini? Maksudnya ditaruh di mana gitu? Biasanya itu di living room, di ruang tamu, atau di kan bisa. Jadi biasanya pada
dengan pasangan yang suka untuk mendekor rumahnya biasanya. Apalagi kan anak muda sekarang lebih suka untuk rumah yang minimalis, tapi dia untuk rumahnya itu didekor dengan sedemikian rupa minim, tapi kelihatan leks. Nah, Oke, bisa dicontohkan mungkin Mbak Sena produknya di mana ini? Yang saya lihat itu ada di background belakangnya itu. Cuman bisa nggak diambil satu gitu, bisa biar apa dari dekat itu kelihatan ya? Nah, ini Dreamcatcher ya. Temanya Dreamcatcher ya. Dreamcatcher ini temanya. Jadi itu kalau Dreamcatcher sukanya ditaruh di kamar atau di kamar tidur. Nah, biasanya kan orang-orang itu punya arti kalau Dreamcatcher itu penangkap mimpi bagus. Betul. Nah, ini semacam hiasan dinding gitu ya, Mbak Sena berarti ya? Ya, betul. Oke. Kemungkinan memang ada aksesoris yang seperti tas ya. Kalau biasanya customer ada yang minta aksesoris tas, tapi kalau untuk aksesoris yang seperti anting, terus kalung seperti itu, memang saya nggak bikin karena saya lebih suka ke interior memang. Oke, gimana sih Mbak ini asal muasalnya kenapa Mbak Sena tertarik di makrame ini? Awalnya dulu bagaimana ini? Awalnya saya suka dekor rumah. Awalnya. Terus dari dekor rumah itu di Instagram saya penasaran dengan ini namanya apa sih tali temali ini kok bagus gitu loh. Ternyata saya lihat-lihat, apalagi kan dari orang luar itu luar negeri, mereka namanya macrame gitu loh. Nah, ternyata macrame banyak bagian-bagiannya seperti wall hanging, plant hanger, terus apalagi itu biasanya itu kalau seperti kayak gini bunga bisa dibuat untuk aksesoris dari ruangan, kemudian ada baju, tas seperti itu, banyak sebenarnya. Nah, tapi saya lebih tertariknya pas waktu itu memang awal dekor rumah, jadinya saya tertariknya wall hanging pertamanya. Istilahnya wall hanging gitu ya, seperti yang ada di belakang-belakang Mbak Sena itu yang ada di dinding-dinding itu kan? Oke. Ya. Nah, ini jadi sebenarnya fungsinya itu untuk mempercantik ruangan gitu aja ya? Betul. Baik. Nah, ini sebenarnya terbuat dari apa sih? Apa kain, plastik atau apa ya? Oh bukan, ini dari tali katun namanya. Jadi tali makrame itu sebenarnya ada 3. Dia ada tali katun, terus tali kaos, dan juga kalau nggak salah itu tali apa ya yang dari plastik itu. Nah, tapi kalau untuk luxury-nya, jadi kita pakai tali katun. Berarti bisa dicuci itu ya Mbak ya? Bisa. Tapi cuma nyucinya caranya tidak dengan cara diucek ya. Cukup celup-celup aja ya? Celup aja. Nah itu kalau bisa pakai sampo. Jadi kalau pakai deterjen terlalu keras. Oke, dicelup pakai sampo lebih lembut gitu ya. Oke. Nah, saya ingin tahu juga nih, apakah ada kerumitan atau kendala-kendala gitu Mbak ketika membuat ini dan waktu menjualnya juga seperti apa ini? Kalau untuk waktu memang sama kayak Bu Eriska tadi ya, berdasarkan mood. Memang kalau ibu rumah tangga kan nggak bisa full untuk melakukan, jadi butuh memang beberapa hari. Nah, terus kalau untuk pemasaran memang kalau di Indonesia memang belum sampai seperti luar negeri ya. Jadi tipe-tipe orang Indonesia itu yang suka home decor memang dari kira sekitar 30% begitu. Tapi saya yakin kalau misalkan dengan ini berkembangnya zaman untuk ke depannya, tipe-tipe orang sekarang lebih suka untuk yang tidak suka mendekor rumahnya sudah mulai bisa suka mendekor rumahnya gitu loh. Apalagi untuk pasangan muda sekarang.
Oke, kalau ingin tahu harganya ini berapa ini, Mbak? Kalau yang seperti ini tadi Dreamcatcher saya jual sekitar 235 ya, karena dia lebih agak besar ya ini memang. Interval harganya, range harganya itu dari berapa sampai berapa? Tergantung ya. Kalau yang seperti ini wall hanging juga. Dia modelnya owl ya. Owl, burung hantu ya. Ini saya jual cuma sekitar 65 aja. Tapi kalau plant hanger yang untuk tanaman itu di belakang yang warnanya coklat tua kecil-kecil itu cuma sekitar 40 aja. Oke, baik. Sebenarnya untuk hiasan makrem ini lebih baik itu ditaruh pada tembok yang bagaimana ya, Mbak? Karena kan kadang-kadang kita ada lukisan misalnya, ya kan? Ada seni kaligrafi, kemudian ada bunga, terus misalnya ada wall hanging. Jadi apa nggak terlalu rame gitu ya? Sebaiknya kalau yang wall hanging ini ditempatkan di mana gitu? Oke, semisal ini di kamar tidur gitu ya. Kalau di kamar itu biasanya orang-orang naruhnya itu di atasnya bednya, di atas bed. Nah, di atas bed atau itu kalau yang besar. Dan tapi tergantung sama sisinya. Jadi kalau naruh di situ jangan terlalu banyak ornamen juga. Jadi kalau seandainya di atasnya tempat tidur, nah sudah cukup wall hanging itu aja. Nah baru yang samping-sampingnya kalau misalkan mau dikasih sekarang kan di kamar mau dikasih bunga-bunga tuh, ada yang misalkan foto boleh, tapi jangan terlalu besar. Jadi cukup kalau misalkan ada satu ruangan itu ada aksesoris yang sudah besar, yang lainnya jangan ditaruh yang besar-besar juga, jadi kelihatan penuh gitu. Oke, nah selama ini bagaimana Mbak Sena memasarkan wall hanging ini? Karena kan belum terlalu familiar gitu kan? Apakah cukup melalui medsos saja atau bagaimana? Apakah masih membuka online maupun offline? Bagaimana ini? Baik, nah sementara kan saya masuk dalam dunia makrem ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke, berarti tahun 2020 ya mulai eksisnya gitu ya? Mulai belajar. Belajarnya juga mulai 2020 kemarin, terus tahun 2021 awal itu sudah mulai ada kegiatan pameran ya, kan tahun ini sudah tidak begitu yang pandeminya pas waktu sekitar bulan April Mei itu kan belum PPKM-nya belum ada. Nah, itu jadi saya pas situ ikut. Nah, kalau ada beberapa mall yang memang orang-orangnya seperti ini yang penyuka. Jadi kalau kita berada di posisi yang interior biasanya suka di mall yang besar biasanya gitu. Oke, tapi selama ini memasarkannya apakah juga lewat medsos atau gimana, Mbak Sena? Ya, medsosnya biasanya melalui IG sama melalui ini aja. Belum ke Shopee, belum apa karena saya belum berani. Belum ada. Gimana Mbak Sena prospeknya untuk produk dari wall hanging ini sendiri? Apakah cukup menjanjikan atau memang ini barang-barang limited ya, agak susah dipasarkan misalnya karena yang suka itu orang-orang tertentu misalnya kayak gitu? Gimana nih? Jadi memang tipenya makrem itu biasanya yang lu duit berlebih aja atau memang benar-benar butuh untuk mendekorasi rumahnya. Tapi luar negeri itu rame banget. Nah, orang-orang Indonesia itu tipikalnya kan suka meniru orang luar. Dan sekarang posisinya orang Indonesia sudah mulai, cuma kita pemasarannya aja yang memang belum untuk menyeluruh aja. Saya yakin kedepannya itu bakal bagus banget kok ini. Untuk berarti sampai kalau boleh tahu omsetnya per bulan itu sampai berapa sih?
omsetnya untuk berbulan masih belum banyak ya Mas. Kalau saya iya. Kira-kira ya sekitar 2 atau 3 gitu lah. 2 sampai 3 jutaan gitu ya. Baik. Nah, untuk meningkatkan pendapatan lah kita bilang begitu ya. Apakah selama ini ada pihak-pihak lain yang ikut membantu, misalnya dari Dinas Koperasi atau mungkin Kohansi ini sendiri, atau mungkin Mbak Sena sendiri yang berjuang kayak single fighter gitu, saya harus memasarkan sendiri atau bagaimana? Mungkin seperti apa ini, Mbak? Kalau menurut saya ikut seperti Kohansi kayak ini benar-benar membantu loh Mas. Nah, dibantu dalam hal apa biasanya? Dalam hal untuk pameran, terus dalam hal untuk jadi ilmu-ilmu yang misalkan untuk penjualan online, bagaimana itu banyak sekali ilmu yang ditularkan. Jadi kita juga bisa menerapkan seperti apa yang diajarkan dari di Kohansi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita kembali ke Mbak Eriska ya. Soal pemasarannya nih, seperti apa ini? Kalau tadi sudah saya tanyakan ke Mbak Sena, kalau ke Mbak Eriska gimana nih? Apakah sahabat-sahabat di Kohansi ini juga ikut membantu dalam hal pemasaran atau bagaimana gitu? Saya berani berjualan istilahnya ya. Itu memang didorong dari Kohansi. Jadi dengan ikut komunitas, produk kita itu akan luas dikenal. Betul. Tapi selama ini juga aktif di IG atau apa gitu ya? Kebetulan saya belum seberapa aktif. Oke, berarti kalau ini FB memang iya, tapi rata-rata namanya anak saya kalau nyebutnya mak-mak FB ya, itu hanya story-story aja sih. Iya. Nggak jualan ya Mbak ya? Enggak ya? Kalau saya kurang memanfaatkan itu untuk jualan. Berarti ini langsung direct selling gitu atau order via WA gitu ya? Saya lewat lebih banyak offline. Kalau penjualan loh ya, untuk sementara ini memang lebih banter offline dibandingkan online. Tapi bisa jadi itu kesalahan kami karena peralihan dari digital market peralihan dari offline ke online ya. Mungkin ilmunya masih kurang untuk digital marketingnya. Nah di Kohansi ini itu banyak sekali pelatihan ke sana sebenarnya. Jadi peralihan baik offline maupun online di Kohansi itu diberikan ilmunya. Kalau online itu seperti ini, seperti kemarin ada pelatihan dari Dinas Perdagangan soal digital marketing ini. Kohansi itu ikut aktif. Kebetulan saya dikirim ke sana. Nah dari Kohansi ini otomatis saya mengenal banyak wadah. Istilahnya banyak ilmu juga. Gitu. Jadi kalau memang wirausaha ya, ikut komunitas itu penting. Iya. Kita bisa tukar-tukar ilmu ya. Ikut komunitas itu penting. Karena banyak ilmu. Banyak juga di Kohansi itu pelatihan. Karena kita wadahnya craft atau kerajinan, otomatis cakupannya luas. Mungkin saya rajut, saya rajut. Tapi rajut saya nanti ada lagi teman rajut saya yang faknya rajut sepatu. Nah di situ kita bisa nimba ilmu atau istilahnya barter. Dia ikut memasarkan barang kita. Nah kita juga memasarkan barang dia. Terus pameran-pameran. Kohansi memfasilitasi pameran-pameran. Semenjak pandemi kemarin, mungkin pameran nggak sekencang dulu ya. Tapi ketika ada momen, Kohansi memfasilitasi free pamerannya. Jadi diberikan dari Dinas Koperasi atau Dinas Pariwisata atau Dinas Perdagangan itu free. Nah teman-teman yang dari Kohansi dipajang, di situ dikenalkan otomatis. Oke. Baik, ini omsetnya sampai berapa sih per bulannya? 3,5. 3,5 lumayan ya. Kalau Bapak juga jahit digabung bisa ya, buat. Insya Allah. Makanya itu. Kadang itu. Dulu kan saya farmasi ya. Waktu saya pandemi karena anak-anak di rumah yang biasanya aktivitas di luar lah, harus aktivitas di dalam, itu bingung. Tapi ternyata enggak perlu bingung.
Karena apa? Ketika pintu satu tertutup, Allah akan membuka 1000 pintu yang lain, intinya gitu. Iya. Jadi ya alhamdulillah ada omsetnya rezeki itu ada kalau lah memang gitu ya. rezeki itu akan datang. Omsetnya juga nggak kalah seperti ketika saya menjadi tenaga farmasi gitu loh. Jadi menggantikannya ya alhamdulillah istilahnya gitu. Oke. Intinya jangan takut berusaha lah. Untuk wirausaha kan banyak yang takut. Aku kok piye Mas Arnoni? Aku kok piye? Ya itu tadi, gabunglah ke komunitas. Kalau memang kerajinan, gabung ke komunitas kerajinan. Kalau makanan minuman, gabung ke komunitas makanan minuman. Kalau bingung cari info di dinas koperasi, pasti ada nanti diarahkan. Betul. Gitu. Nah, ini untuk rajutan ini bisa custom ya Mbak? Maksudnya soal warna-warnanya itu kan kalau atau di saya Mbak Eriska sendiri yang nentuin warnanya atau terserah orang pemesan yang? Kalau saya biasanya pasti menceritakan dulu jenis benang. Karena jenis benang mempengaruhi hasil. Oh, oke. Nah, terus kedua berarti warna. Jenis benangnya itu tidak semua warna ada gitu ya? Iya benar. Maksudnya di situ. Jadi biasanya kalau kebetulan sih suami dukung ya, saya punya koleksi benang. Kalau ada customer biasanya ke rumah gitu, saya ceritakan. Kalau ini ibunya mau bikin ini, itu lebih cocok ini. Loh tapi aku seneng warna sing iki. Kadang-kadang di jenis benang A nggak ada warnanya, adanya di jenis benang B. Loh, nggak apa-apa saya bisa bikinkan, tapi hasilnya nanti seperti ini. Gitu. Baik, dikasih pemahaman dulu ya. Karena tadi kok saya lihat ini warnanya keping-pingan kayak gitu, putih-putih. Ini padahal beda. Jenis benang ini dan ini juga ini beda. Semua, ya? Ada lagi sebenarnya, tapi lagi pameran kemarin di Hotel Fave itu. Saya taruh di sana. Jenis benangnya dari benang handuk. Jadi macam-macam sebenarnya jenis benang itu. Kalau yang ini juga bisa dicuci ya Mbak? Iya, sistemnya sama seperti celup-celupan aja ya. Cuman kalau boneka sih memang mungkin akan kendala pada pengeringan. Oh iya betul, karena dalamnya ada masaknya. Ada dakronnya itu tadi. Itu akan sangat sulit, makanya itu namanya? Mungkin butuh waktu agak lama gitu ya. Butuh waktu agak lama. Ketika dikeringkan. Baik. Oke, Mbak Eriska, Mbak Sena, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini ya. Kita gabung dulu dengan beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, di dunia digital seperti saat ini, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan, digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerjasama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah, sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900.
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso Le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, untuk Anda yang ingin vote ya, finalis favorit Anda dalam pemilihan Putra-Putri Duta AIDS Sidoarjo 2021, caranya cukup gampang ya. Ada 2 cara untuk ngevote ajang ini. Yang pertama melalui Instagram dan yang kedua adalah dengan cara membeli balot. Ya, balot ini adalah kupon atau voucher untuk memvote finalis putra dan putri sebagai Duta Peduli AIDS Sidoarjo 2021. Nah, vote akan diambil dari 30% like Instagram dan 70% balot ya. Ini perbandingannya beda ya, lebih besar di balot. Sementara bagaimana cara ngevote-nya? Caranya gampang juga. Kalau melalui Instagram, Anda harus follow akun Instagram @parpasteam. Kemudian tunggu di accept atau dikonfirmasi, lalu beri like dan komen ya. Kemudian posting foto finalis putra dan putri favorit Anda. Kalau melalui balot atau vote melalui balot, caranya Anda harus membeli langsung di Sekretariat Parpas di kantor Komisi Penanggulangan AIDS Sidoarjo di Jalan Pahlawan 1 nomor 9 Sidokumpul Sidoarjo. Tetapi kalau masih bingung, nah informasi lebih lengkapnya Anda bisa hubungi Mili 0858 5249 0848 atau follow Instagram @parpasteam. Untuk penutupan pembelian balot tanggal 29 Oktober jam 11:59. Sementara untuk waktu terakhir pemberian vote yaitu tanggal 30 Oktober jam 10 pagi. Pemilihan Putra-Putri Duta AIDS Sidoarjo 2021 dipersembahkan oleh Paguyuban Remaja Peduli HIV AIDS Sidoarjo dan didukung Radio Suara Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho,
bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda, khususnya yang punya kendaraan bermotor. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021, nomor 188/151 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda juga bisa manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang, mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Geria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash, sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake, bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya, cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti, dari Kimia Farma. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih di program dialog bersama dengan Sidoarjo Kota UMKM, sahabat-sahabat dari UMKM Sidoarjo ya. Kali ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Kohansi. Ada Mbak Eriska dan juga ada Mbak Sena ya. Ini ada beberapa pertanyaan Mbak Eriska dan Mbak Sena yang bisa nanti langsung dijawab ya. Waktunya kurang 6 menit, jadi jawabannya yang singkat-singkat tapi jelas gitu aja ya. Ini untuk Mbak Eriska ya, dari Eko yang ada di Banjarsari. Bagi pemula yang belum mempunyai bakat merajut, apa yang harus pertama-tama dilakukan ya? Kemudian dari Instagram @rini, apakah ada yang perlu ekstra diperhatikan dalam membuat rajut ini? Mungkin, ternyata ada bagian yang sulit. Nah, yang sulit itu yang mana ya? Yang ini yang lebih harus ekstra lagi, misalnya.
mungkin poin-poin apa pemilihan warnanya atau dalam seni merajutnya ini ada yang ini kayaknya nggak biasa deh, ini harus lebih ekstra lagi. Nah mungkin begitu. Monggo silakan Mbak Rizka. Kalau untuk apa yang harus disiapkan untuk mereka yang belum berbakat ya, yang pasti niat belajar. Nah, yang kedua cari guru. Guru bisa secara online di YouTube, banyak sekali panduan untuk membuat langkah awal dari merajut. Ya, tapi butuh ketekunan, ketelatenan itu ya, yang agak susah ya. Ketelatenan itu, yang jelas jeli, kejelian itu juga. Tapi sebenarnya kalau lingkungan rumah itu mendukung atau enggak sih? Gimana? Gini, lingkungan rumah, kadang-kadang di rumah itu crowded banget ya. Ini kan butuh ketelatenan. Jangan-jangan nanti merajut itu, waduh rame ya, di sini-sini, waduh banyak tetangga lari anak-anak di mana-mana. Habis itu, kita kan ini mungkin beda, hasilnya juga beda, gitu kan? Lah makanya butuh ketelitian. Fokus gitu kan? Fokus, yang pasti fokus, kita harus fokus. Cuman juga nggak perlu sepaneng sih, karena kadang saya ngerajut sambil nonton Andin. Oh mungkin lama-lama jadi bisa begitu ya. Tapi kalau untuk awal memang itu tadi butuh ketelitian, niat, terus ketelatenan. Terus bisa jadi nanti kalau lama nggak pakai melihat begini. Iya, kalau guru saya gitu, kalau guru saya yang sudah sepuh itu, yang sepuh-sepuh itu ngerajutnya sambil gini. Nggak lihat ya. Gitu. Saya lihatnya, wow. Tapi sekarang ternyata ketularan sih. Kalau ada beberapa memang yang bisa disambi istilahnya, tapi ada juga seperti tadi poin-poin yang harus diteliti. Lewat satu lubang aja hasilnya akan berbeda. Betul. Selisih satu hitungan juga hasilnya akan berbeda. Jadi tekanan dari hakpen itu sendiri itu juga akan menghasilkan hal yang berbeda. Ada yang longgar, ada yang kencang. Sama seperti saya bikin sepatu, saya enggak bisa, karena sepatu kanan dan sepatu kiri itu harus sama. Nah, dan kalau sama itu agak susah ya menyamakan. Jadi mereka yang sepatu itu hebat-hebat saya nganggapnya. Saya salut. Itu kanan kiri harus sama, beda dengan boneka. Kalau boneka harus teliti jahit tadi, kelemahan saya kan jahit, nah suami yang jahit. Nah kalau rajut sepatu itu kanan kiri, hari ini saya ngerjakan kanan, besok ngerjakan kiri, hasilnya akan berbeda. Pasti beda. Oke, baik. Yang kedua, ini ada perlu ekstra yang diperhatikan dalam membuat rajut ini apa kira-kira? Yang ekstra diperhatikan itu tadi lubang. Oh, lubangnya. Hitungan, lubang. Jadi lubang dan hitungan dari stitch itu sendiri atau lubang rajutannya. Oke. Kemudian yang ketiga, Dinda yang dari Candi, apa ya Bu yang membuat Ibu yakin dengan usaha merajut ini? Bagaimana dari sisi prospeknya? Dari sisi prospek, kalau saya optimis. Karena apa? Segala sesuatu itu kalau kita bisa mengikuti pasti akan menghasilkan. Merajut, kenapa saya optimis? Karena rajut itu tidak hanya melulu yang dilihat itu, banyak kerajinan yang bisa dirajut. Jadi boneka ada, sepatu ada, baju bisa, fashion otomatis peluangnya besar sekali pada merajut. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Ibu Sena ya, Ibu Sena. Ya. Oke, Ibu Sena, ini pertanyaan yang bisa langsung dijawab ya Bu. Dari Wiwin Twitter, apakah semua tali cocok digunakan untuk make cream atau hanya ada tali tertentu untuk membuat make cream ini? Baik, kalau untuk tali semuanya masih bisa kok, masih bisa digunakan. Cuma kebanyakan kalau untuk wall hanging memang pakai yang tali katun. Kalau pakai tali rami juga bisa. Tali rami yang seperti yang coklat-coklat yang ada serabutnya itu, kayak itu juga masih bisa. Cuma masalahnya kalau tali selain tali katun itu membuat tangan kita sakit pas waktu kita merangkainya. Biasanya gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dinda yang Rina yang ada di Porong ya.
Bagaimana jika ingin mengikuti usaha seperti Ibu, apakah harus bisa bikin make cream dulu? Apakah Ibu juga membuka pelatihan? Baik, kalau untuk pelatihan monggo silakan hubungin saya juga. Terus kalau untuk apa tadi Mas? Bagaimana jika ingin mengikuti usaha seperti Ibu? Apakah harus bisa bikin make cream dulu? Kan ini agak susah ya Bu, tidak semua orang punya punya kemampuan ya untuk itu. Sama kayak Bu Eriska, cari guru. Oke. Kalau untuk cari guru, awalnya memang saya lihatnya di YouTube sebelum saya punya guru. Nah, saya lihat YouTube untuk yang mudah dulu. Jadi untuk teknik-tekniknya itu seperti apa? Nah, baru setelah itu saya berguru sama, pas waktu itu saya di Pasuruan, karena pas waktu saya beli produknya ada pameran. Nah, beliaunya ini ikut pameran, kemudian saya belajar ke beliau. Oke, baik. Ini dua pertanyaan ini untuk dua narasumber ya. Dari Sania, untuk pemasarannya apakah sudah sampai untuk pemasarannya sampai sudah mana saja ya Bu? Kemudian apakah Ibu juga membuka reseller? Monggo silakan langsung dijawab. Monggo Bu Eriska dulu. Bu Eriska? Pemasaran sampai saat ini banyak, tapi masih istilahnya Indonesia ya. Kalimantan ada customer. Oh, luar kami. pulau ya sudah ya. Saya konsisten Kalimantan itu kebetulan konektor sih. Oke. Kalau Kalimantan itu konektor. Kalau Jakarta itu tas. Jadi beda wilayah, beda yang saya kirim. Itu masih Indonesia. Tapi kalau keluar negeri belum. Okay. Tapi insya Allah setelah ini kan program pemerintah mendukung kita untuk ekspor. Betul. Sehingga banyak keringanan kan. Terus kemarin dari digital marketing kita juga pelatihan dari Dinas Perdagangan itu kan ada bagaimana cara kita untuk seller ke luar negeri. Insya Allah setelah ini kita melangkah ke sana. Oke, baik. Reseller membuka? Kalau reseller belum ya. Baik. Belum. Kita ke Bu Sena. Gimana Bu? Jawabannya Bu? Misalnya untuk ke luar pulau saya belum, masih di Jawa Timur aja. Sama kayak Bu, memang beda wilayah, beda ini ya. Kalau yang masih sekitar wilayah Surabaya, Sidoarjo, memang banyaknya ke wall hanging. Tapi pas waktu ke di kota-kota yang lain seperti pas waktu itu ke Jember, itu saya kirimnya tas. Membuka reseller Bu? Kalau untuk reseller mungkin saya belum ya, tapi nggak apa-apa untuk yang plan hanger. Jadi kalau reseller kan memang harus banyak. Nah itu butuh dulu. Jadi kalau misalkan kita buka reseller bisa, tapi berdasarkan PU juga. Oke, baik. Tapi khusus untuk plan hanger aja ya Bu ya? Ya, kalau plan hanger memang sesulit yang wall hanging ya. Iya, betul. Oke, baik. Yang terakhir, nah ini kita bisa mendapatkan produknya ini di mana? Monggo satu-satu. Sekalian juga WA-nya berapa nih? Silakan. Kalau saya boleh di WA di 082184446689. Jadi produknya bisa didapat melalui WA ini atau langsung ya ke rumahnya. Kemana ini? Kalau mau dolan ke rumah monggo. Saya di Heavenland Park, Klaster Aragon di Lingkar Timur. Oh, Lingkar Timur. Daerah Lingkar Timur, nggak susah kok jalannya. Lewat Lingkar Timur ada Heavenland, udah aja. Jadi itu memang hanya di sana saja kan, tidak ditaruh di mana, dititipkan atau apa enggak ya Bu ya? Ya, kalau di toko-toko sih ada, tapi kalau mau pesen custom enak ketemu. Di sana kita bisa langsung sama yang bikin. Oke, baik. Kalau Bu Sena? Baik, kalau nomor WA saya bisa ke 081 21 767 9886. Terus kalau mau belajar atau mau juga untuk custom bisa ke Perum Surya Asri 2 Blok E9 nomor 23 Sukodono. Di Sukodono. Oke, baik. Kalau di Facebook, Instagram? Eriska Arifin. Eriska Arifin. Kalau Bu Sena? House of Makram 2.
House of Makram 2. Makram 2. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu semuanya, mbak-mbak semuanya. Ini kita sudah over 4 menit, nggak terasa ya. Mbak Eriska, terima kasih sudah datang ke studio Suara Sidoarjo. Mudah-mudahan sukses ya apa yang sudah digeluti dan menginspirasi buat yang lain. Juga untuk Ibu Sena, terima kasih Ibu Sena. Ya, mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat yang lain dan sukses juga untuk ini makramnya ya. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.